Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara UTA Ulasan Berita. Kami akan mengulas ya kelanjutan ini tentang pagar laut sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang ya, dan selengkapnya ada di UTA Ulasan Berita. Menyoroti tentang pagar misterius sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang. Kok bisa ya sepanjang 30 km misterius begitu ya. Tapi ini sudah memasuki babak baru karena kalau sebelumnya orang bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab atau yang memiliki pagar laut ini, tiba-tiba saja begitu ada sekelompok nelayan yang mengaku membangun pagar laut tersebut. Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang-karang aja yang baru digubris ya. Dari dulu itu banyak nelayan-nelayan yang sudah pemasangan apa itu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah biasa sebenarnya ya. Pagar laut tersebut dibangun secara swadaya ya, atas biaya sendiri dengan tujuan untuk mencegah abrasi dan tsunami begitu ya. Ada-ada aja ini ya. Tentu saja alasan ini benar-benar menghina akal sehat publik begitu ya. Bagaimana bisa mencegah abrasi dengan pagar bambu dengan jarak 1 meter seperti itu. Kita tahu mencegah abrasi biasanya dengan hutan bakau yang banyak juga digusur ya dengan dalam proyek PIK 2 ini. Belum lagi biayanya untuk membangun pagar laut ini ya diperkirakan cukup mahal ya. Ada yang menghitung sampai miliaran, sampai 25 miliar ya kalau dihitung-hitung. Karena kan dalam jarak 1 meter itu saja ada berapa bambu, anggap saja 50 ya, satu buah bambu 10.000 dikali 30 kilometer begitu ya. Ya kalau bambu kan kita tahu cuma 10.000, ada yang 7.000 ya, tergantung gede besar kecil lah. Kalau menurut saya warga untuk dengan bambu dengan jumlah atau 10-20 ya kan mereka nggak langsung sekaligus, mereka ada yang belinya nyicil lah. Kalau antara orang kampung mah beli 5, dia ada penghasilan nambahin 5, baru 50.000 misalnya untuk menambah penghasilan mereka juga kok. Belum lagi mereka menyewa eskavator dan truk-truk ya, karena proyek pagar laut ini dikerjakan malam hari ya menurut laporan warga, dengan ada truk-truk banyak dan tukang-tukang yang membelah bambu dan dengan menggunakan peralatan khusus begitu ya untuk kemudian ditanam di laut ya, dan semuanya dikerjakan di malam hari. Sehingga jelas sekali bahwa yang membangun pagar laut ini pastinya orang yang mempunyai modal atau dana yang cukup ya, tidak mungkin nelayan-nelayan yang pesan spanduk aja nggak bisa ya, itu nulisnya pakai piloks. Pengakuan ini jelas sangat lucu ya, jadi pembahasan di media sosial. Bagaimana mungkin pagar laut yang semula dikeluhkan oleh warga termasuk nelayan ya, karena mengganggu aktivitas mereka, harus memutar ketika melaut. Biasanya membeli solar hanya 3 liter, kini harus 8 liter begitu karena memutar ya. Mending kalau ada pintu-pintu, ini nggak dikasih pintu sama sekali, tutup total. Ini mah susah. Jadi kita kemarin juga udah ngeluh terus sama teman-teman, mau saya cabutin. Tapi mau gimana, orang kecil mah nggak bisa, nggak berani kan gitu. Ditangkap. Iya, takut ditangkap, takut inilah kan gitu. Tapi ya ternyatanya teman-teman kita yang perahu-perahu kecil mudah ini semua, nggak ada yang jalan gitu karena ada kesulitan. Dan ini sudah dilaporkan sejak sekian bulan, tiba-tiba ada nelayan juga yang mengaku bahwa dirinya yang membangun begitu ya. Ya kalau menurut saya itu kan cuma hanya patok bambu yang sebagai tanda batas untuk perayaan dangkal untuk masyarakat budidaya kerang hijau ya. Mana mungkin nelayan merugikan sesama nelayan, ini namanya jeruk makan jeruk ya. Tapi saya jadi curiga juga, jangan-jangan mereka juga bukan nelayan ini ya. Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Punya apa Pak? Petugas dari mana Pak? Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemanain bro? Nelayan mau kemanain? Loh, ini apa? Mendekat saja nggak boleh. Kalau melihat ini seharusnya ditangkap ini orang-orang yang mengaku ini, minimal diintegrasi ya, bagaimana sumber dayanya mereka bisa swadaya itu tadi. Kalau memang ada itikat untuk benar-benar mengungkap ya, ini kan merupakan saksi palsu, ini kebohongan publik ya. Harusnya nih diusut ini nelayan-nelayan yang mengaku membangun
pagar laut ini, karena ini kan pelanggaran serius juga ya. Apalagi kita ketahui ya, saat ini pagar laut sudah disegel ya, ini atas perintah Prabowo sudah disegel oleh KKP, disegel ya, bukan dirobohkan, belum. Ya, ini disegel. Dari siang tadi sampai sore kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Karena memang melanggar peraturan ya, pagar laut tersebut dibangun di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi, sehingga ini sangat merugikan nelayan dan merusak ekosistem begitu ya. Nah, ini kan harus ada yang bertanggung jawab. Kalau benar nelayan itu mengaku bertanggung jawab, ya harusnya ditangkap dong ya, karena sudah merugikan sekian lama, sejak Agustus 2024 itu dilaporkan oleh warga. Bahkan saya menemukan beritanya ini di media sosial, sejak tahun 2023 ini sudah dimulai sebenarnya pembangunan tersebut. Sementara itu baru sekarang ini pihak KKP melakukan penyegelan setelah viral begitu ya, dan mengaku masih mendalami begitu ya tentang siapa yang bertanggung jawab dalam membangun pagar laut tersebut. Terus didalami, tapi jangan dalam-dalam Pak, nanti tenggelam begitu ya. Karena kalau kita lihat ini sudah sekian lama, masa kita ini punya aparat, punya alat-alat, masa kagak tahu ini ya ada laut dipagarin sampai 30 km itu, menunggu netizen ini, menunggu warga bersuara, menunggu nelayan protes. Nelayan protes diabaikan ya, tapi ini setelah viral di media sosial ini baru ditanggapin. Masa terus nggak tahu? Jadi kita mikir lah, terus aparat dan semua pejabat terkait ini kenapa kalau ditanya jawabannya ini suka konyol seperti itu? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Tolonglah para pejabat, kalau ditanya jangan jawabannya nggak tahu Bu ya, karena sebelumnya AHY, Nusron Wahid begitu ya, menteri-menteri terkait ditanya juga jawabannya nggak tahu begitu. Ini kan apa ya, mereka kan sudah dibayar dengan pajak rakyat begitu ya, dengan fasilitas dan segala macam. Masa harus nunggu viral dulu baru tahu, dan masih didalami loh, belum tahu. Karena sampai saat ini belum ada tindakan ke Aguan ya. Ini karena diduga kuat ini adalah milik Aguan ya. Ini setidaknya menurut investigasi koordinator tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat Ahmad Hozinuddin begitu ya. Menurut Ahmad Hozinuddin ini bahwa Aguan di lapangan itu mempunyai orang kepercayaan bernama Ali Hanafiah Lijaya. Nah, Ali Hanafiah ini mempunyai anak buah begitu bernama Engcun atau Gojali ya. Nah, Gojali atau Engcun ini memang sudah cukup populer di karangan warga korban perampasan tanah. Sangat aktif ini penggeraknya si Gojali ini. Nah, Gojali ini kemudian menyuruh Mehmet, seorang warga Desa Lemo Teluk Naga ya, untuk kemudian mengeksekusi proyek pagar laut ini ya. Dan sekarang keberadaan Ali Hanafiah dan Gojali ini hilang begitu, tidak diketahui keberadaannya. Ya, pihak kepolisian kalau mau mengusut kasus ini sebenarnya teramat sangat mudah begitu ya. Bahkan seorang Ahmad Hozinuddin ini warga saja sudah banyak yang tahu ya bagaimana proyek PIK 2 atau Aguan ini yang kemudian juga berada di balik pagar laut 30 km ini ya. Banyak warga juga melaporkan juga ya, ngobrol dengan sopir truk meskipun malam-malam ya, sopir truk yang mengangkut bambu-bambu, siapa yang memiliki proyek ini. Tapi
sampai saat ini belum ada tindakan ya, baru yang kita dengar ini disegel pagar lautnya. Kita nantikan ya, ini jangan lama-lama keburu dibawa angin laut. Apalagi pihak PIK 2 ini juga gencar ya mempengaruhi warga dengan metode-metode yang samalah kayak Pilpres yang lalu ya. Kita tahu dimenangkan oleh Bansos, bagi-bagi beras. Ini PIK 2 sekarang juga gencar membagi-bagi beras untuk warga. Hari pertama pembagian beras dari PIK 2 secara gratis sudah selesai di wilayah Kecamatan Paku Haji. Hari kedua di wilayah Kecamatan Maupun sudah selesai. Dan ini memasuki hari ketiga. Guys, kita mulai masuk di wilayah Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Desa yang pertama kita tuju kali ini yaitu Desa Patra Menggala untuk pembagian beras gratis dari PIK 2. Nah guys, pembagian beras dari PIK 2 di Desa Patra Menggala sudah dimulai. Jangan-jangan PIK 2 ini berguru ke Mulyono ini ya, cara mengatasi masalah. Apapun masalahnya, Bansos solusinya. Nah ini juga cukup memprihatinkan ya, kalau kita lihat warga di Banten ini sepertinya mereka tidak sadar ya tentang apa bahaya yang tengah mereka hadapi. Bagaimana warga dibayar 100.000 per orang untuk membangun pagar laut tersebut. Padahal pagar laut dari bambu itu nilainya, kerusakannya ditimbulkan jauh lebih besar daripada 100.000 ya. Jika kemudian hari juga dibangun bukan lagi dari bambu, bukan tidak mungkin selanjutnya akan jadi pagar permanen yang tentu akan memberi kerugian yang sangat besar bagi warga setempat ya, termasuk saudara-saudara mereka sesama nelayan. Ini saya tidak mengerti ya, belum lagi yang dibagi bansos ini semoga tidak terjadi ya kembali kasus di Pilpres lalu di mana Bansos menjadi pemenangnya. Karena tampaknya para penjajah di negeri ini sadar betul ya bahwa kemiskinan adalah titik lemah rakyat kita ya. Sehingga tidak heran jika kemiskinan itu seperti dipelihara ya dan kemudian dikapitalisasi ya ketika mereka ingin mewujudkan proyek-proyek yang kemudian dikapitalisasi untuk tujuan tertentu. Tentu kita berharap agar kasus pagar laut ini diusut tuntas ya. Jika dibiarkan saja, karena ini menunjukkan betapa lemahnya negara di mata pengusaha atau oligarki ya. Jadi kalau dibiarkan saja, jangan bilang Indonesia merdeka lah, kita lebih baik dijajah saja kalau begini caranya ya. Karena sudah jelas-jelas kita tidak berdaya ya menghadapi oligarki yang merusak negeri ini. Demikianlah ulasan berita kali ini. Tentunya kita berharap ya agar kasus pagar laut ini diusut tuntas. Sudah jelas-jelas ada yang mengaku ya, ada yang mengklaim sekelompok nelayan bahwa dirinya yang membangun pagar laut tersebut. Setidaknya berawal dari situ kan bisa ditangkap ya, karena sudah jelas-jelas mengaku melakukan pemagaran tanpa izin yang merugikan banyak orang ya. Dari situ kan bisa diusut tuntas selanjutnya. Diusut tuntas juga siapa orang-orang di balik kelompok nelayan yang mengaku tersebut ya. Dan tentu diusut pula orang-orang yang berada di balik kelompok nelayan yang mengaku tersebut ya. Jangan biarkan mereka lolos begitu saja menghilang kemudian bisa lari dari tanggung jawabnya. Ini pertaruhan ya, momentum bangsa ini ya, karena ini menunjukkan kita masih berdaulat atau tidak ya. Ini momentum ya bagi bangsa kita ya, karena menentukan kita masih berdaulat atau tidak ya. Usut tuntas pihak-pihak yang berada di balik sekelompok orang yang mengaku membangun pagar laut tersebut ya. Dari situ bisa ditelusuri pastinya ya. Dan jangan lupa usut tuntas yang telah memberikan status PSN kepada PIK 2 ini ya. Kita tahu Jokowi pada tanggal 18 Maret 2024 memberikan status PSN kepada PIK 2 tanpa alasan yang jelas. Dan itulah akar permasalahan dari semua ini ya. Sehingga PIK 2 melakukan kezoliman secara agresif ini. Nah inilah yang harus diusut tuntas, selain Jokowi juga para oligarki rakus. Yang pasti kita terus harus melawan, jangan lelah melawan meskipun yang kita lawan kadang-kadang adalah saudara sendiri. Kita bangsa besar, jangan mau dijajah oleh oligarki. Saya Rahma Sarita, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.